Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wulandari, NIM 120210031 dari program studi Teknik Sipil kelas Agama Islam RK. Di sini saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20 beserta arti dan tafsirannya. Di sini saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana dia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Baiklah, setelah membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20 tadi, dan beserta juga dengan artinya, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Yang pertama yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 17 yang berisi tentang merenungi unta. Dalam Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah berfirman, Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Pada ayat ini dan 3 ayat berikutnya, Allah mengajak kita untuk mengamati alam ciptaannya yang menakjubkan. Ajakan tersebut diikuti kata ilah yang secara struktural tidak harus ditambahkan ke dalam redaksi ayat. Kata ilah yang biasa diartikan kepada pada masing-masing ayat, menurut M. Quraisy Shihab menunjukkan arti lebih dari sekadar melihat sesuatu, yakni merenung secara mendalam apa rahasia yang ada di baliknya. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diutarakan Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Terkait unta, hewan ini telah sejak lama diakui sebagai peliharaan yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Khususnya bagi bangsa Arab dahulu, ia dapat digunakan sebagai tunggangan yang efektif untuk melintasi gurun Sahara yang luas lagi panas. Sekaligus sebagai sumber makanan yang dagingnya halal dimakan, susunya dapat diminum, dan bulunya dapat dijadikan bahan pakaian. Ada banyak keistimewaan unta yang tidak dimiliki binatang-binatang lain. Muhammad Abduh menyebutkan di antaranya adalah bahwa unta meski memiliki tubuh dan kekuatan yang besar, ia sangat patuh kepada tuannya sekalipun seorang yang lemah atau anak kecil. Unta juga dikenal berwatak sabar menghadapi beratnya perjalanan, haus, dan lapar. Kemudian di sini saya akan menafsirkan untuk ayat 18 yang berisi tentang langit sebagai atap bumi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungi bagaimana langit yang terlihat seakan-akan ditinggikan tanpa tiang ini terdiri dari banyak benda langit. Bintang-bintang dari benda langitnya lainnya dengan kuasa Allah tidak jatuh menimpa bumi, sebagaimana benda-benda di bumi yang jatuh ke bawah tertarik gravitasi bumi. Mereka sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33 berputar mengitari orbitnya sendiri sehingga tidak saling bertabrakan termasuk dengan bumi kita ini. Bintang-bintang di langit bagi kafilah yang sedang melakukan perjalanan melewati padang pasir berperan penting sebagai petunjuk arah di malam hari. Pada masa sebelum ditemukannya kompas, mereka memanfaatkan rasi bintang di langit supaya dapat tetap melanjutkan perjalanannya saat gelap malam. Untuk ayat ke-19, yaitu gunung sebagai pasak bumi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Gunung ditegakkan Allah dengan kokohnya. Menurut para pakar, ada manfaat lain yang lebih substansial dari gunung selain sekedar digunakan sebagai tempat berteduh. Para musafir di kaki-kaki gunung di tengah terik panas dan terpaan angin gurun pasir di tengah hari. Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasid menyatakan bahwa gunung yang berdiri tegak di atas tanah sesungguhnya akarnya menancap erat di perut bumi bagaikan sebuah pasak yang itu gunanya menjaga bumi dari gempa akibat guncangan kerak bumi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ayat
Al-Ghasyiyah ayat 20 yang berisi tentang bumi yang datar. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Beberapa tahun kebelakangan, dunia sempat dihebohkan oleh kelompok yang mempropagandakan bahwa bumi itu berbentuk datar atau flat earth. Di antara argumentasi teologis mereka adalah ayat di atas. Ayat tersebut dan beberapa ayat lain ditarik paksa pemahamannya untuk melegitimasi temuan ilmiah mereka. Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan, sebab ilmu pengetahuan bersifat relatif. Sehingga bila terbukti salah satu tidak disepakati kebenarannya oleh mayoritas, maka ayat Al-Quran tersebut terancam untuk diikut disalahkan. Pendapat seperti itu mengutip Imam Ar-Razi W656 Hijriah, penulis tafsir Miftahul Ghaib, juga menceritakan di zamannya ada yang meyakini itu. Mereka mau menjelaskan bahwa sesuatu yang bulat apabila volumenya sangat besar, maka akan terlihat seperti datar. Demikian pula dengan bumi yang begitu besar bagi ukuran manusia, terlihat rata dan datar dalam perspektif mereka. Dengan begitu, manusia dapat mudah berjalan di atasnya, bahkan sampai ke penjuru dunia. Justru inilah yang menjadi bukti kekuasaan Allah, sesuatu yang bulat, terasa rata, dan terasa datar dan rata. Wallahu alam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.